tentang ruang kaya teks Pak. Di sekolah ada cukup banyak itu manfaatnya. Saran atau harapan dari Waka Kurikulum, kebetulan hari ini saya bersama beliau. Ya, terima kasih. Menurut saya kalau untuk ruang kaya teks selama ini yang sering dikenal di sekolahan, ya kita tahu mading atau majalah dinding, kemudian juga banner atau poster-poster yang berisi tua, kemudian bisa juga pesan-pesan dari para pendahulu dan seterusnya. Memang penting karena ya memang secara tidak langsung di situ ada harapan dari sekolah, para guru, dan jelas juga para orang tua atau wali santri, bahwa biar anaknya di situ mendapatkan apa istilah informasi, mendapatkan pengetahuan yang tidak hanya didapat di dalam kelas, tapi juga melalui ruang-ruang, ya salah satunya adalah ruang kaya teks. Jadi di situ para siswa atau santri bisa menambah informasi terkait perlombaan, karena di sana tujuannya akan melatih skill dan pengalamannya para siswa, kemudian mendapat informasi terkait dunia luar, misalkan untuk yang kelas 12 itu terkait perguruan tinggi, kemudian juga terkadang juga ada terkait magang, penerimaan kerja. Misalkan kalau di sini kita sudah ada kerjasama dengan Maksi atau Media Terbirang, itu juga pernah kita tempelkan poster. Di mading itu tidak hanya informasi terkait berita, tapi juga informasi yang berkaitan dengan siswa. Jadi harapannya juga ada yang dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Jadi mungkin itu yang masih menjadi harapan kita ke depannya. Jadi siswa juga berkontribusi atau punya andil untuk memberikan informasi juga. Jadi tidak hanya dari luar. Pagi Karin, Pagi Pak. pagi. Di sini kita lagi di ruang kaya teks ya. Di sini ada beberapa informasi dari sekolah. Penempatannya ini pas di pintu gerbang ya. Ya. Fungsinya apa ini? Nah, di sekitar kawasan sini banyak siswa dan siswi berlalang dan lebih memudahkan mereka membaca dan melihat poster yang ada di atas. Kan waktu pandemi kita harus senantiasa memakai masker di ruang umum. Yang kedua, kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan jaga jarak 1 meter. Dari teks yang ada Karin, Ya. bagaimana implikasinya bagi teman-teman kamu? Alhamdulillah dengan teks ini kita dan teman-teman menjalankannya sekitar 90% dan berhasil. Bagus ya? Oke, ya sangat Terima bagus. kasih Karin. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum Siva, pagi. Iya. Mau kemana nih? Seperti biasa saya ingin melakukan kegiatan belajar atau kegiatan KBM Gitu ya. harinya biasa sekolah SMK Basmari Hasim. Siva, ini adalah ruang kaya teks sekolah kita, di mana di depan kelas dipajang beberapa tulisan-tulisan motivasi, saran, dan lain-lain ya. Fungsinya kira-kira buat Siva? Memotivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti teks yang ada di sini, gunakan masa muda dan umurmu untuk memperoleh ilmu. Jangan mau terberdaya oleh rayuan menunda-menunda dan berangan-angan panjang, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Dilakukan oleh pengasas saya yang pertama, yaitu adalah Hatifz Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Dalam aplikasinya sehari-hari di sekolah itu biasanya yang disebut dengan menunda-nunda dan berangan-angan itu apa? Kalau untuk menunda-nunda kan seperti ketika ada pekerjaan atau tugas, atau misalkan tugas sekolah, biasanya kan ada rasa malas dalam hati. Nah, situ kan berarti ada kata, oh besok aja, oh mungkin minggu depan aja. Nah itu satu saja sangat tidak ingin perasaan ini ada di dalam hati kita. Jadi kita harus mengerjakannya pada tepat waktu.
Nah, untuk yang berangan-angan panjang ini itu seperti kita punya mimpi yang besar, tetapi kita hanya memimpikannya saja. Ada ikhtiar untuk melaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Diletakkan di depan sekolah. Fungsinya? Ini untuk dibaca oleh siswa-siswa ketika lewat dari jalan tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi Lutfi. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagus ya. Gambar di belakang bagus-bagus Lutfi ya. Iya Pak, itu karya seni dari kakak kelas dulu yang pernah sekolah di sini. Ini karya tangan sendiri Pak. Gitu ya. Ada gambar yang menarik menurut kamu? Ada Pak. Sebelah mana tuh? Yang bunga ini Pak. Iya, ada pesan yang bisa disimpulkan? Ada Pak. Apa itu? Ini bunga ini menggambarkan ciri khas seorang siswa dan siswi Pak. Kan bagaimana cara pola pikir kita itu seperti bunga yang terus berkembang ke depannya. Terus habis itu kreativitas kita, ide-ide kita itu berkembang seperti bunga ini Pak. Oh, Nah, gitu. Terus ini juga menggambarkan sekolah kita Pak. Sekolah kita yang semakin tahu lambat laun semakin maju dan maju itu ya Bertumbuh pokoknya ya, seperti- bertumbuh dan berkembang. ya pokoknya jadi seperti bunga ini Pak. Iya. Ada di tangga naik sekolah kita ya, Iya, Lutfi. Pak, betul sekali. Kenapa diletakkan di tangga Karena sekolah? tangga ini kan sekolah ini mempunyai 3 lantai Pak. Nah tangga ini itu menuju ke lantai yang kedua. Nah itu tempatnya kan maksudnya di sini juga strategis buat lalu lalang para siswa, para guru gitu. Jadi pas naik itu kayak melihat oh ini bagus sekali. Terus di sini juga ada pemandangan kayak lapangan, tumbuhan kayak gitu Pak. Jadi pokoknya tempatnya di sini strategis sekali Pak. Diletakkan di sini karena agar siswa itu mudah membacanya Pak. Sudahkan siswa-siswa menangkap pesan-pesan? Kalau menurut Lutfi belum Pak. Soalnya ya Lutfi paham mestinya mereka bisa menangkap sebuah gambar ini. Cuma mereka itu karena kurang yang baca jadi kayak belum tahu maksudnya. Cuma bisa memahami tapi belum tahu maksudnya Pak. Ya, saran Lutfi? Ya saran Lutfi ya semoga aja mereka yang bisa memahami juga bisa kayak menjabarkan oh ini seperti ini seperti ini jadi buat inspirasi mereka. Itu ya. Ya. Thank you. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini di tangga sekolah kita ke lantai 2 ya. Ada beberapa tulisan di kelas kita, di sekolah kita juga ya. Berbagai informasi. Salah satunya di belakang kamu. Coba dong dilihat. Ayo siapa yang bisa ini? Saya kira kayaknya nih. Apa itu yang bisa kamu baca dari tulisan itu? Barang siapa yang bertemu maka surga mencarinya, dan barang siapa berbuat maksiat maka nerakalah yang membunuhnya. Jadi dari pelajaran di sini kita bisa dapat kayak kita harus menimba ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan niat agar kita nanti selamat di dunia maupun akhirat dan jauhi maksiat seperti gak sopan sama guru atau sering teman itu tuh dijauhin ya. Jadi yang kayak gitu ya, apalagi di sini di sekolah kita tempat mencari ilmu bukan untuk main-main. Oke. Dan penempatan teks ini ada di tangga ya? Soalnya kan di sini banyak siswa dan siswi yang lewati, jadi mereka tertarik untuk melihatnya. Kita lagi di depan ruang SMK Mini. Selamat pagi, Assalamualaikum Nail. Salam Pak. Alhamdulillah. Iya. Lagi lihat apa nih? Ini salah satu poster yang ada di SMK yang isinya adalah umat yang maju adalah umat yang benar membaca, yang merupakan salah satu kata-kata dari Kiai Salahuddin Wahid. Sudah kamu pahami maksudnya apa? Mungkin menurut dari saya sendiri adalah beliau itu kayak menyuruh kita untuk
gemar dalam literasi membaca. Karena apa, di zaman sekarang adalah kunci salah satu kesuksesan adalah dengan membaca. Jadi buat anak muda yang di sana ya harus gemar membaca. Intinya kita kan juga di zaman canggih ini tuh nggak harus lewat buku, dengan media sosial, dengan aplikasi-aplikasi sekarang yang beredar itu memudahkan banget buat kita generasi muda untuk gemar membaca. Dengan banyak membaca akan banyak pengetahuan yang kita dapatkan, sehingga kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih maju lagi. Dan mungkin kalau menurut saya di sekolah saya sendiri aja nih, nggak usah jauh-jauh kita bilang di Indonesia, emang sih literasi itu sangat minim banget, dan itu tuh perlu banget buat kita yang sadar akan pentingnya membaca, pentingnya literasi itu untuk menyuarakan buat semuanya tentang manfaat membaca. Karena dari situ tuh akan banyak hal, akan banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Mungkin itu yang bisa saya pahami dari teks ini. Ya.